Kemudian kita lanjutkan tahap kedua adalah kita membuat menu untuk mengolah data yang sudah kita rekam tadi seperti biasa. Kita buat lagi button group. Oke, sorry ini axis salah. Kita buat button group. Oke, kita namakan button group ini adalah load suara gitu ya. Kita loading suara, masuk title. Oke, load suara. Oke. Kemudian seperti biasa, kita tambahkan button. Oke, ini adalah untuk button untuk browse atau load suaranya. Kemudian edit text lagi. Oke, kemudian kita tambahkan button lagi untuk play atau membunyikan suara yang sudah kita pilih tadi, yang kita sudah browse. Kemudian button terakhir untuk reset atau untuk mengembalikan seluruh komponen ke dalam format awal. Kemudian ini kita namakan browse file suara ya. Browse suara. Maka di sini nanti edit text ini akan berisi informasi atau status file yang kita browse. Kita hapus saja namanya. Kemudian ini akan kita gunakan untuk membunyikan suara yang sudah kita browse, itu bunyikan. Oke. Kemudian ini adalah reset. Reset. Oke. 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 Oke, kemudian simpan. Oke. Dan kita simpan menjadi satu file. Kalau sudah simpan, maka kita otomatis akan masuk dalam visualisasi suara F. Di sini sudah ada button-button yang kita buat. Oke. Untuk lebih tepatnya, kita bisa juga melakukan ketika posisi di dalam view atau form ini. Anda bisa double klik, kemudian lihat di posisi callback. Di posisi callback maka akan nanti masuk ke dalam file MATLAB yang tadi sebelumnya sudah kita close double klik. Oke, dia akan masuk ke sini juga sama. Kemudian saya sudah punya sampling code di mana dalam code ini kita menggunakan fungsi GCA bawaan MATLAB untuk memvisualisasikan suara ke dalam bentuk grafik atau frekuensi. Sedangkan untuk melakukan fungsi untuk merekam dan menjalankan membunyikan suara itu juga menggunakan fungsi yang ada di MATLAB. Ini Anda kopikan. Ini saya langsung Ctrl A saja, saya timpa semuanya. Oke, kemudian kalau ini kita jalankan, oke, karena sebelum itu harus kita change folder. Oke, nah ini artinya posisi saya sudah sama. Tadi filenya saya simpan di pertemuan 7. Kemudian saya rekam suara. Oh, sorry, satu ketinggalan, kita belum meletakkan file aksisnya untuk melakukan visualisasi suara. Oke. Terakhir adalah kita letakkan komponen aksis ini untuk menampilkan visualisasi suara yang kita rekam. Oke. Ini karena kodenya itu adalah kita gunakan di mana nih? Visualisasi suara. Ini oke. Tadi saya sempat melakukan M ya, kalau nggak salah ya, axis. Sudah sempat melakukan delete. Ya. Di kodenya namanya adalah axis 1 karena tadi sebelumnya saya tadi salah pencet, saya delete sehingga otomatis di form kita menjadi axis 2. Maka oleh ini namanya Anda silakan ganti menjadi
eksis 1. Eksis 1. Oke, di teks. Oke, gantinya adalah di posisi tag. Wait. Oke. Kita ganti menjadi aksi 1. Oke, kemudian kita simpan. Kemudian kita coba play lagi, run. Tes. Kita bunyikan. Tes. Oke, kemudian kita simpan. Ini adalah tampilan setelah rekam suara, tampilnya visualisasi dari suara kita dengan kalimat tes. Ini saya simpan. Saya namakan tes. Oke. Kemudian saya browse suara yang tadi sudah saya rekam. Tes. Oke, kalau saya bunyikan. Tes. Ini kalau saya reset, saya browse lagi suara yang tadi. Nah, ini adalah bentuk visualisasi suara yang saya keluarkan. Bunyikan. Tes. Oke, demikian rekan-rekan semua. Fungsi transformasi Fourier yang bisa digunakan untuk memvisualisasi data dalam bentuk data suara atau data yang tidak berbentuk tetapi bisa direkam secara numerik di dalam data komputer dan kita bisa memvisualisasikannya di dalam bentuk grafik atau frekuensi. Oke, akhir kata selamat siang, selamat belajar semuanya.